Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Zulkan Channel. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Nabi Hud alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Ad, kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan diberi kelebihan fisik dan kekuatan. Namun mereka termasuk kaum yang ingkar dan akhirnya dimusnahkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, jangan lupa sedekahnya berupa like, subscribe, dan share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari Zulkan Channel. Nabi Hud ini merupakan generasi ke-17 dari Nabi Adam alaihissalam, dan juga merupakan generasi ke-8 dari Nabi Nuh alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki 3 anak. Dari 3 anak tersebutlah lahir peradaban manusia sampai saat ini, setelah banjir besar tentunya, yaitu Allah melabuhkan kapal Nabi Nuh di Gunung Judi atau Ararat di Turki. Nabi Hud alaihissalam ini keturunan dari Sam bin Nuh dengan silsilah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Dari silsilah tersebut, salah satu cucu Sam yaitu Ad yang kemudian beranak pinak sehingga sampai ke generasi Nabi Hud, yang pada akhirnya anak cucu Ad dan generasi di bawahnya disebut kaum Ad. Kaum Ad secara genealogi masih memiliki kemiripan dengan kaum Samud. Nanti akan saya kisahkan di video kisah Nabi Soleh, dan akan saya tampilkan bukti arkeologi baik itu bangunan juga fosil berupa kerangka manusia pada zaman tersebut. Untuk kaum Ad sendiri, Allah mengisahkan di dalam Al-Quran bahwa mereka diazab dengan angin taufan selama 8 hari 7 malam dan dihempaskan ke bumi dengan posisi kepala di bawah. Dapat dibayangkan bahwa jika tim arkeologi menemukan kerangka tersebut, pastilah tidak utuh. Berbeda dengan kaum Samud, mereka diazab dengan pekikan halilintar sehingga mereka mati bergelimpangan. Artinya tim arkeologi menemukan kerangka tersebut insya Allah masih utuh. Nantikan video selanjutnya terkait Nabi Saleh dan kaum Samud. Sekarang saya akan mengisahkan kisah Nabi Hud yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Dalam ayat 65 sampai 67, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang yang berdusta." Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Nah, ayat 65 sampai 67 ini Hud menegaskan dirinya adalah utusan Allah, namun kaumnya itu mendustakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 68 dan 69, Al-Quran mengisahkan, kata Nabi Hud, "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.
Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Hud ini menegaskan kepada kaumnya bahwa beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan amanah, yang menyampaikan peringatan kepada kaumnya yang mulai membangkang, dan kaumnya itu tidak percaya. Sama halnya dengan kaum Nuh, bahwa mereka percaya bahwa utusan Tuhan itu adalah dari golongan malaikat. Nah, di ayat ini juga Allah mengisahkan bahwa kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini telah diberikan kelebihan, yaitu berupa kekuatan tubuh dan perawakan. Selanjutnya di ayat 70 dan 71 Al-Quran mengisahkan, mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Pada ayat ini Al-Quran mengisahkan bahwa kaum Ad itu merupakan penyembah berhala. Nah, mereka ini menganggap bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah kebiasaan dari nenek moyang mereka. Nanti akan kita temukan jawabannya di surah Al-An'am ayat 113. Dalam surah Al-A'raf ayat 72, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Kaum Ad ini selain penyembah berhala, mereka juga mengingkari kehidupan akhirat, seperti yang tertuang di dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai 39. Dalam surah Al-An'am ayat 113 Allah berfirman, dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang syaitan kerjakan. Nah, kaum Ad ini merupakan kaum yang tidak percaya kepada hari kebangkitan atau akhirat, seperti yang dikisahkan Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 113, bahwa orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, mereka itu cenderung kepada bisikan syaitan atau iblis, yang mana kita ketahui bahwa iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan umat manusia. Nah, ini yang menarik ini. Jadi penyembahan terhadap berhala atau menyekutukan Allah ini akhirnya menjadi agenda wajib sang iblis untuk tiap zaman.
di mana setelah iblis sukses menyesatkan kaum Nuh dan akhirnya Allah membinasakan. Karena apa? Karena 1000 tahun pertama dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Idris itu belum ada manusia yang menyembah berhala. Dalam surah Al-A'raf ayat 69, Al-Quran mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan kekuatan dan perawakan atau postur tubuh kaum Ad. Selanjutnya ditegaskan lagi di dalam surah Al-Fajr ayat 7 bahwa mereka ini memiliki bangunan yang tinggi. Nah, ini indikator bahwa mereka ini orangnya besar-besar. Jadi Allah menggambarkan bahwa mereka ini memiliki bangunan yang tinggi. Nanti akan kita komparasi dengan kaum Samud yang secara genealogi mereka ini masih satu darah. Artinya ada kesamaan. Nah, untuk kaum Samud ini jelas mereka masih memiliki bukti-bukti arkeologi yang dapat kita lihat di Google. Masih bisa kita cari situs-situsnya. Tapi untuk kaum Ad ini, setelah saya cari bahwa di daerah ini sudah tertimbun pasir. Menurut ahli arkeologi bahwa pasir itu merupakan bawaan dari hembusan angin yang kuat. Silakan nanti dicek di Google, dicari mengenai lokasi kaum Ad ini. Kaum Ad selain penyembah berhala dan mengingkari kehidupan akhirat, Al-Quran mengisahkan di dalam surah Al-Fusilat ayat 15 bahwa kaum Ad ini merupakan kaum yang sombong akan kelebihan yang dimiliki, yaitu kekuatan fisik. Mereka ini berbuat semena-mena terhadap kaum lainnya, dan itu menurut ahli sejarah Islam. Nah, ketika perilaku mereka ini sudah melampaui batas, maka Allah turunkan azab seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Qamar ayat 18 sampai 22. Allah berfirman, kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisahkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad di dalam Al-Quran juga dapat ditemukan di surah Hud ayat 50 sampai 60, Al-Ahqaf ayat 21 sampai 25, Al-Haqqah ayat 6 sampai 8, An-Najm ayat 50 sampai 55, Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 140, Al-Mu'minun ayat 31 sampai 41, Az-Zariyat ayat 41 sampai 42. Kaum Ad juga tertera di dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Sad, dan Qaf. Nah, Ad ini sebenarnya ada Ad awal atau Ad yang pertama dan Ad yang kedua. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam yang dapat saya rangkai dari nas-nas Al-Quran. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dukung terus Zulkan Channel dengan mengklik subscribe, like, dan share.